Mari kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih daripada kitab Yaqutun Nafis karangan Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemarin kita sudah bahas muqaddimah 10 prinsip dasar daripada seseorang untuk mengetahui ilmu tertentu. Nah, insyaallah akan kita masuk ke dalam pembahasan fikih yang pertama karena kitab ini begitu sistematisnya. Dari mulai definisi, lalu syarat, rukun, pembatalan, misalkan ada pembatalan dan lain sebagainya, semuanya ada lengkap di sini. Maka mari kita masuk terjun langsung dalam pembahasan yang pertama ilmu fikih di bab at-taharah. Bab taharah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Qal at-taharah. At-taharah. Taharah kita kenal dalam bahasa Indonesia artinya bersuci. Taharah artinya bersuci. Adapun secara bahasa tadi bersuci. At-taharah lugatan, taharah secara bahasa itu an-nadhafah, yaitu bersih. Taharah artinya suci atau bersih. Wal khulus minal adnas, dan bersih atau sepi dari adnas, kotoran-kotoran. Khulus minal adnas, suci dari kotoran-kotoran. Hissiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal uyub. Jadi secara bahasa taharah itu suci atau bersih daripada kotoran, baik kotorannya hissiyah yang nampak seperti kotoran hewan atau kencing atau lain sebagainya, kal anjas seperti najis-najis, au ma'nawiyah atau kotorannya maknawi, sifatnya batini, seperti kal uyub, aib-aib dalam hati, penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, riya, semuanya itu juga kalau bersih dari hal itu disebut juga taharah, orang yang tahir. Makanya dalam satu kasidah ahlu baitil mustafa tuhuri, kan gitu. Para ahlul baitnya Rasulullah SAW itu tuhur alias suci. Suci apa? Bukan semata suci zahirnya dari kotoran najis, tapi batinnya juga suci dari kotoran-kotoran hati. Dan yang lebih mencelakakan itu kotoran hati sebenarnya daripada kotoran zahir. Kotoran zahir gampang bersih, ini pakai air, pakai tanah paling sulit. Tapi kotoran hati nggak kelihatan. Bersihnya juga pakai sesuatu yang tidak kelihatan, maknawi, batin. Makanya kita terlalu berlebihan melihat anjing tuh. Ya, betapa najisnya anjing. Disebut dalam fikih juga najis mughaladhah. Padahal ada yang lebih anjas, lebih najis daripada itu, yaitu kotoran-kotoran hati yang kadang kita nggak sadar mencokol di hati kita. Maka mudah-mudahan walaupun kita belajar fikih taharah zahirah, tapi dengan begitu juga taharah ketahiran hati kita juga, kesucian hati kita juga terjaga. Yang masih kotor-kotor hatinya mudah-mudahan Allah bersihin perlahan-lahan. Mudah-mudahan. Wa syar'an, adapun secara definisi syariat perlu penting nih, kadang sudah berlampau jauh kita dewasa, jauh usia kita, tapi kadang masih juga pengetahuan kita akan fikih dasar yang penting, yang hukumnya ini wajib fardu ain. Kemarin udah kita bahas hukumnya wajib fardu ain karena berkaitan dengan sahnya ibadah kita. Ini kadang masih banyak yang belum tahu. Contohnya ada orang nanya, Ustadz kalau minum kopi batal wudu nggak? Berarti kan pengetahuannya nggak lengkap begitu. Maka penting sekali, walaupun diulang-ulang sangat penting. Apa itu secara istilah atau definisi at-taharah? Taharah adalah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh aw sawabun mujarradun. Taharah dalam ilmu fikih secara istilah atau definisi adalah perbuatan yang karenanya dibolehkan salat. Tatawaqqafu alaihi ibahah. Harus menggunakan hal tersebut kalau mau ibahah, perbolehkan apa salat. Gitu. Pekerjaan yang menjadi tolak ukur bolehnya salat. Walau min ba'dil wujuh, walaupun dari sebagian arah saja atau sebagian sisi saja.
Au sawabun mujarradun, atau sekadar cari pahala saja. Apa maksudnya? Maksudnya diperhatiin atu-atu nih. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah. Taharah adalah perbuatan yang menjadi tolak ukur bolehnya orang itu atau diperkenankannya orang itu sholat. Contohnya kan taharah itu wudu. Wudu juga ada yang sunnah, ada yang wajib. Contoh basuh muka. Yang pertama itu yang wajib. Yang kedua, ketiga sunnah. Nah, yang tatawaqqafu alaihi ibahah, yang menjadi tolak ukur bolehnya salat adalah basuhan yang pertama. Nah, basuhan pertama daripada wudu itu disebutlah taharah. Gitu. Tatma tatawaqqafu alaihi al-ibahah. Walau min ba'dil wujuh, walaupun pekerjaannya itu dari arah yang lain, tidak yang pada lumrahnya, seperti tayamum. Tayamum itu kan min ba'dil wujuh, arah yang lain maksudnya. Walaupun sebenarnya tidak menjadikan orang itu suci wudu tayamumnya, tapi menjadikan dia boleh sholat saja. Makanya beda niatnya tayamum sama niatnya wudu. Niatnya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadas, mengangkat hadas, suci dari hadas. Tapi kalau tayamum tidak terangkat hadasnya. Kita buang angin. Ketika tayamum, hadas dari buang anginnya tidak terangkat, tapi sekadar membolehkan sholat. Kenapa? Lagi darurat, nggak ada air. Maka di beberapa kejadian orang kalau tayamum nanti ada air, kodok lagi, i'adah bukan kodok, ngulang lagi. Beberapa kejadian putus, nggak apa-apa, nggak boleh ngulang. Bagaimana nanti dibahas. Gitu. Au sawabun mujarradun, atau sekedar nyari pahala, disebut taharah juga. Apa contohnya sekedar nyari pahala? Basuhan kedua dan basuhan ketiga. Basuhan kedua, basuhan ketiga bukan jadi tolak ukur sahnya salat atau bolehnya salat. Basuhan kedua, basuhan ketiga hanya mencari pahala saja tambahan. Makanya disunahkan. Jadi kalau air lagi sedikit, naik gunung air cuman segelas aqua, maka nggak usah paksain dapat yang sunah-sunah, biarin. Yang penting tatawaqqaf alaihi ibahah, yang wajib-wajib, yang sekiranya sah sholat itu. Muka sekali, tangan sekali, semuanya sekali. Yang penting sah. Jangan maksain keburu habis. Begitu. Nah, itu definisinya. Saya ulang lagi definisinya. Taharah adalah perbuatan yang menjadi tolak ukur diperbolehkannya sholat, walaupun dari arah yang lain atau sekadar mencari pahala.